Musuh-musuh Islam semangat dalam menyebarkan kesesatan, mengajak orang untuk bermaksiat. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik, sebarkan kebaikan dengan media digital. Saya mendukung penuh Nurul Jannah TV. Ya, subscribe, like, share, komen. Karena demi Allah ini akan jadi catatan saksi pada hari kiamat bahwa kita turut mendukung perjuangan dakwah, perjuangan jihad, menyebarkan Islam. Assalamualaikum Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih atas perjuangannya mempersiapkan Qayyumul Fiid sampai subuh ini. Sukses selalu. Amin ya Rabbi. Terima kasih Pak Agus. Silakan. Alhamdulillah, senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat, dan semoga kita yang hadir di sholat subuh ini menjadi pengikut setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Ustadz Kasyaf Khair, alhamdulillah sudah hadir di Masjid Nurul Jannah. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah Masjid Nurul Jannah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pagi hari ini dalam kegiatan perdana dari bidang dakwah adalah Majelis Ahad Bahagia, dengan rangkaian kita melaksanakan Qiyamul Lail tadi jam 3, dilanjutkan zikir dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan mendengarkan kajian subuh pada pagi hari ini. Ada beberapa tujuan yang kami lakukan. Yang pertama, kami ingin para jamaah untuk menambah wawasan kita, bekal kita untuk akhirat. Yang kedua, kita ingin seluruh warga muslim bisa hadir untuk sholat berjamaah di Masjid Nurul Jannah. Amin. Sholat fardu kita ingin hampir sama dengan sholat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, para hadirin yang hadir di tempat ini, kami mengajak untuk tetap istiqomah sholat berjamaah dan mengajak tetangganya dan saudaranya, keluarganya untuk sama-sama kita sholat berjamaah di Masjid Nurul Jannah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan sekilas biodata dari Ustadz kita. Alhamdulillah, Ustadz Kasyaf ini sudah mengisi di berbagai televisi. Beliau juga selain sebagai pendakwah adalah pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Tahfiz
Multimedia As-Sabab yang berada di Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau bapak dan ibu yang punya anak, punya cucu, monggo bisa didaftarkan di tempat beliau. Tema kita pada pagi hari ini adalah nikmat hidup itu paling mahal. Ibu-ibu dan bapak-bapak duduk di sini juga, alhamdulillah kita bisa berzikir, kita bisa menikmati ibadah ini cukup mahal. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Kasir waktu dan tempat Di mana? kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa istaqama bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormatin Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, para pengurus, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Masya Allah menyempatkan waktu hadir sejenak di majelis ilmu, maka saya katakan marhaban wa ahla wa sahla. Salam kenal dari saya, nama saya Kasif Hir, rumah saya di Cempaka Putih, Bu. Cempaka Putih dekat apa jauh? Dekat. Hah? Dekat ya, merem nyampe. Soalnya ada nyetirin. Ada yang nyetirin ya. Alhamdulillah, kini pertemuan pertama saya di Masjid Nurul Jannah. Kesannya masjidnya nyaman, masjidnya Masya Allah. Ini kalau boleh AC-nya satu diminta ini. AC-nya banyak ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menambah kenyamanan kita ibadah di masjid kita ini. Kita ajak keluarga kita, tetangga kita ya, orang-orang terdekat kita untuk meramaikan Masjid Nurul Jannah. Masya Allah, jarang masjid yang ada YouTube ya, menyebarkan dakwah bukan hanya masyarakat kita, tapi ini disebarkan untuk seluruh dunia ya, karena kita tahu zamannya digital, zamannya internet, teknologi. Saya apresiasi banget nih Pak Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, remaja masjidnya mudah-mudahan aktif. Saya bisa ada di sini di depan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga produk remaja masjid ya, jadi saya produk remaja masjid. Ayo berikan ruang pemuda-pemudi kita untuk berkontribusi buat masjid kita ya, dari TK-TPA-nya, dari remaja masjid, pemuda-pemudi, karena mereka lah generasi penerus Islam yang akan melanjutkan perjuangan dakwah kita. Jadi kalau ada anak kecil Pak, selalu saya wanti-wanti bercanda di masjid ya, lari-larian di masjid, jangan diomelin, jangan diusir, jangan dimarahin, tapi dirangkul ya, disayang, dicintai, dipeluk, dan katakan sama dia, kamulah nak generasi penerus Islam 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ketika nanti kita sudah tidak ada, mereka yang akan melanjutkan perjuangan dakwah. Insyaallah. Insyaallah materi kita hari ini tentang kita akan bahas tentang nikmat Allah, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu Pak, ya nikmat Allah Ibu begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah enggak pernah memerintahkan kita mengkalkulasikan nikmat. Yang Allah perintahkan kita adalah mensyukuri nikmat. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menghitung nikmat Allah. Tidak ada satupun perintah Allah hitunglah nikmat Allah. Tidak. Kenapa?
Karena tidak ada satupun makhluk manusia yang bisa menghitung nikmat Allah. Karena saking banyaknya, tak terhingga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan sanggup. Makanya yang diperintahkan Allah apa? Syukurin aja nikmat Allah. Jadi hamba yang bersyukur. Karena Allah memuji hambanya yang bersyukur. Dan Allah mencela hambanya yang kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nikmat yang paling mahal itu nikmat apa sih? Nikmat apa Pak Bu? Nikmat yang paling mahal. Nikmat duit apa nikmat iman? Jadi kalau suami nggak kasih duit belanjaan jangan marah. Suami yang ngasih duit marah nggak? Ya itu mah udah kewajiban. Ya. Nikmat yang paling mahal nikmat iman, nikmat Islam, Masya Allah. Bayangkan manusia di dunia ini mungkin jumlah pastinya kita nggak tahu, ada 7 miliar. Tapi di antara 7 miliar itu nggak semuanya jadi orang Islam. Kalau Allah mau 7 miliar itu jadi orang Islam, bisa nggak? Walillahi mulkus samawati wal ardh, dialah yang punya langit, yang punya bumi. Kalau Allah mau, ya Allah jadikan kita ini ummatan wahidan, satu umat aja udah umat Islam. Nggak ada tuh agama di luar Islam. Tapi kenapa dari 7 miliar ini beda-beda nih? Allah Azza wa Jalla ciptakan. Ya, Allah Azza wa Jalla jadikan mereka ada yang, mohon maaf lahir dan batin ya, menyembah patung. Ya, yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Bahkan di antara mereka itu 7 miliar ada yang nyembah binatang, Pak, nyembah sapi, nyembah monyet. Bayangin Pak, Tuhannya ratusan hewan, makan nyembah manusia. Alhamdulillah izin Allah Azza wa Jalla, kita dilahirkan di perut ibu kita yang muslim. Ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal fu'ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari perut ibu kita yang muslim. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjibani ghayra al-islam dinan falan yuqbal. Ya, siapapun yang memeluk agama selain Islam gak akan diterima amalan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sebaik apapun orang kafir, amalannya gak bakal diterima oleh Allah. Mungkin dia dapat kebaikannya cuma di dunia. Dia sedekah jadi sehat, dia sedekah jadi tambah kaya, dunia. Karena dunia bagi Allah tidak ada arti, tidak punya nilai di mata Allah. Ya, jadi ukuran kemuliaan orang bukan ketika dia punya dunia. Ya, ukuran kemuliaan orang ketika dia makin dekat sama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba Allah yang paling dimuliakan Allah, hamba yang paling bertakwa. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, ya mungkin orang kafir itu dia dapat kebaikan cuma di dunia, di akhirat dia dapat takwa. Dengan dalil tadi Quran ya, surat Ali Imran. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka itu jamaah rahimakumullah, kajian kita ini penting banget. Karena syukur itu ternyata Pak lebih susah dari sabar. Jadi para ulama Pak itu berdebat mana yang lebih hebat, orang yang bersyukur, orang kaya yang bersyukur, apa orang miskin yang bersabar. Nah, kita buka nih karena diskusi ketua DKM, mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar apa orang kaya yang bersyukur? Kenapa? Alasannya? Kok diem semua ditanya alasannya? Jamaah nikmat syukur. Oh jamaah, mana yang lebih utama, orang kaya bersyukur
Apa orang miskin bersabar? Ini subhanallah, bukan orang kaya yang bersyukur karena bisa. Waduh, ibu kalau ada hadiah nih, nggak ada hadiah mau kasih hadiah, hadiahnya doain nih ibu, masya Allah istiqomah insya Allah ya. Karena kalau sabar nggak punya apa-apa, susah mau ngapain lagi. Pilihannya dua, kalau dia nggak sabar dia tambah rugi. Akhirnya mau nggak mau dia ngambil pilihan sabar, udah pilihan terakhir. Tapi kalau orang dalam kondisi lapang, kondisi lagi sehat begini nih, kondisi lagi banyak duit, kondisi lagi Allah mudahkan rezeki, kebanyakan lupa sama Allah. Kebanyakan apa? Maksiat kepada Allah. Wah, saya kan lagi masih muda, mati mah masih lama, ntar mumpung gua punya duit, puas-puasin hidup. Betul apa betul? Jadi orang yang dalam kondisi lapang dia bisa bersyukur itu lebih utama daripada dalam keadaan sempit dia bersabar. Ini dikatakan oleh para ulama salafus saleh. La'an wa'afa wa ashkur afdal wa an ubtala wa asbir, kata para ulama. Seandainya saya dikasih sehat sama Allah, kemudian saya bisa syukur dengan nikmat sehat, lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada saya dikasih sakit kemudian saya bersabar. Saya dikasih musibah kemudian saya bersabar. Karena nggak susah, nggak gampang. Orang dikasih nikmat Allah bisa bersyukur itu sulit dibandingkan orang dikasih musibah dia bersabar. Maka oleh itu derajat yang paling tinggi adalah syukur, baru sabar. Syukur dulu baru sabar. Sekarang kita mau merasa apa itu syukur. Kita ngomongin syukur, nggak tahu artinya. Ya, syukur itu artinya zuhur athar ni'matillah, menampakkan pengaruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan. Orang syukur itu bukan orang diem. Gimana cara nampakkannya? 3. Hati, lisan, anggota badan. Jadi bapak ibu bisa tahu saya bersyukur apa enggak. Dari apa contohnya? Oh, kalau dia azan, dia orang kaya, dia orang pejabat, dia jabatannya tinggi di perusahaan, di kantor, di pemerintahan, tapi dia masih sholat, azan ke masjid, tanda dia bersyukur. Tunjukin. Jadi syukur ini sebuah sikap yang ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan, hati dulu mengakui tidak ada nikmat kecuali dari Allah, lisannya dia bergerak banyak zikir, ya, alhamdulillah kau kasih saya nikmat. Yang ketiga, wal amal bijawarih, dipraktekkan lewat anggota badan. Matanya dia melihat kebesaran Allah, telinganya dengerin pengajian, tangannya tidak mau mengambil hak orang lain, kakinya selalu melangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pikirannya selalu terikat, ya, berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mana syukur. Dan syukur ini tidak mudah, susah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuk, saya cinta kamu, saya sayang sama kamu. Apakah cuma sekedar Nabi bilang sayang? Enggak. Nabi ingin Mu'adz selamat dunia akhirat. Nabi ingin Mu'adz dicintai Allah, disayang sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan pernah tinggalkan setiap habis sholat engkau baca 3 permintaan. Engkau mohon 3 permohonan kepada Allah. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, bantu saya, bimbing hati saya agar selalu bisa berzikir kepada Engkau. Mulut tidak pernah kering dari zikir kepada Engkau. Bantu ya Allah, taufik dari ini, bimbing ya Allah. Kemudian apa? Agar lisan selalu bersyukur, berzikir, bersyukur, dan mempersembahkan ibadah kepada Allah. Ini 3 yang Rasul ajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Karena syukur ini susah.
Syukur itu ada. Dan di antara umat Islam yang dikategorikan orang bersyukur, jumlahnya nanti pada hari kiamat bisa dihitung. Bisa dihitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur, sedikit, enggak banyak. Jadi betapa bahagianya kita kalau masuk dalam golongan yang sedikit ini. Tidak gampang. Perlu perjuangan, makanya doa tadi seperti doa Mu'adz bin Jabal. Ya, gimana doanya tadi Bu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jangan tinggalin kita Rasul. Setiap habis sholat baca. Sebelum kemana-mana, jangan handphone dulu. Habis sholat yang dicari apa? Yang habis sholat yang dicari tasbih. Tadi saya lihat tadi jamaah pakai tasbih, insyaallah. Langsung Allahumma habis astagfirullah langsung Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena hati ini wa khuliqal insanu khalqa. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan. Tadi saya katakan ya, yang pertama tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan hati, lisan dan anggota badan. Hatinya i'tiraf, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa sholat di masjid bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, bukan sekedar saya tahu dalil bahwa sholat itu wajib, tapi saya datang ke masjid karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah saya bisa datang. Ada orang yang mungkin dia hafal hadis, hafal Quran, dia sholat di masjid ada. Berarti mungkin dia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, kan selalu dikatakan begitu kalau bicara. Ini karena Allah taufik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidaklah taufik itu kemudahan dalam beramal soleh. Jadi taufik itu artinya dari kata waffaqal yuwaffiqu taufiqan, artinya kemudahan beramal soleh. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah beri saya taufik. Taufik itu artinya kemudahan dalam beramal soleh, dan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa duduk di mendengar Quran dibahas, hadis Nabi SAW dibahas, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Akui dalam hati. Ya, saya dikasih mata sama Allah Azza wa Jalla. Saya dikasih kaki, dikasih jantung yang bisa berdetak. Murni dari Allah, semuanya dari Allah. Kemudian mulut ucapan alhamdulillah. Dan perlu kita ingat, perkataan pertama penghuni surga nanti insya Allah, amin. Mudah-mudahan yang di sini langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Ketika kita masuk pertama kali ke surga, yang kita ucapkan pertama kali kata alhamdulillah. Jadi penghuni surga perkataan pertamanya ketika mereka masuk ke surga, alhamdulillah. Apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan saya dari kesusahan, kesedihan. Dunia tempatnya sedih, tempatnya saya berpisah dengan orang yang saya cintai. Di surga nggak ada lagi kesedihan. Perkataan pertama mereka alhamdulillah. Kemudian yang kedua, lisan, zikir kepada Allah. Ya, orang yang bersyukur pasti mulutnya banyak zikir daripada banyak nyinyir. Orang yang bersyukur lebih banyak zikir daripada ghibah. Orang yang bersyukur mulutnya selalu dipakai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW datang ke Rasulullah minta nasihat, minta wasiat, minta wejangan. Ya Rasulullah, kasih saya nasihat, berikan saya wejangan, berikan saya satu pegangan hidup. Nabi tidak banyak, Nabi kasih dia resep yang singkat tapi luar biasa, jadi obat. Apa itu kata Rasulullah kepada sahabat ini? Wala yazalu lisanuka ratban li dzikrillah. Hendaklah mulut kamu, bibir kamu tidak pernah kering dari zikir kepada Allah. Basahin terus zikir, basahin, itu pegangan. Engkau akan menjadi hamba yang bersyukur ketika engkau menjadikan mulut sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Zakirin wa al-Zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Orang yang berzikir laki-laki perempuan, Allah siapin ampunan Allah, Allah siapin rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah kepada Rasulullah tanda mizan. Nanti pada hari kiamat
kita akan masuk fase namanya Yaumul Mizan, hari di mana kita semua akan melihat timbangan kebaikan kita, memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih kesehatan di saat orang-orang yang lain dikasih sakit semua. Dia belum di masjid tapi dia sakit, terbaring di rumah sakit, masuk IGD, masuk ICU. Engkau kasih saya nikmat sehat ya Allah. Saya bisa melangkahkan kaki ke masjid, saya bisa dengar pengajian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak pernah kering mati dari alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya bisa dikasih cucu anak yang sholat di masjid. Ada orang yang makai narkoba, ada yang nggak tahu kemana juntrungannya. Tapi alhamdulillah saya minta saya qurrata a'yun. Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Gak pernah kering. Kemudian dengan anggota badan. Syukur gak hanya dengan nurul alhamdulillah tapi maksiat. Syukur gak bisa alhamdulillah tapi perbuatannya melanggar syariat. Gak pakai jilbab, ya pak, makan riba, bahkan alhamdulillah dari ngaku muslim makan daging. Ini bukan syukur. Kita syukur yang benar, syukur dengan anggota tubuh bahwa kita hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fadhkuruni adkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya, tidak melakukan perbuatan kufur, tidak melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan keislaman kita, ya, dengan menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tunjukkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi dicintai Allah. Ketika Nabi SAW bangun qiyamul lail salat malam, kakinya bengkak saking berdiri kelamaan. Jadi Nabi bengkak itu bukan karena penyakit, ya ada orang kena penyakit ginjal, penyakit apa, kakinya bengkak. Nabi bengkak karena terlalu lama berdiri kalau sholat tahajud. Diceritakan dalam sebuah riwayat, hatta tawarramat qadama, sampai pecah-pecah pinggiran kaki Nabi. Sambil lama berdiri bisa berjam-jam. Kenapa? Darah numpuk di kaki, bengkak, pecah kaki Rasulullah SAW. Aisyah lihat, nangis Aisyah. Ya Rasulullah, kaifa tasna'u hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Rasulullah SAW, ngapain kamu begini? Ngapain susah-susah ibadah begini? Engkau mau bersulit diri, engkau mau buat dirimu sakit. Menyiksa, bahasa mungkin ya secara tersembunyi, mungkin kau menyiksa diri. Kenapa ya Rasulullah? Padahal dosaku sudah diampuni Allah, yang lalu yang akan datang kau pasti surga, jaminan surga. Masih ngapain engkau ibadah sampai lama-lama begini? Apa jawaban kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, memang enggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur. Syukur ya Aisyah, saya tunjukkan ibadah saya kepada Allah. Saya perlu dianggap oleh Allah hamba yang bersyukur. Subhanallahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan kajian singkat kita ya mengajarkan kita bahwa tentang makna syukur yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, dan tadi kalau mau praktekkan tiga tadi, mengakui di hati, lisan selalu berzikir, dan anggota badannya bukan yang taat kepada Allah, baru dia masuk dalam kategori bersyukur. Yang akan dia dapatkan adalah dia akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardah lakum, wa in tashkuru yardah lakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Quran surat Az-Zumar, Allah akan ridhoi kalian. Yang kita cari dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridhoi kita, berarti kita sudah punya tiket masuk surga. Kita ini sekarang ini bukan nyari ridho manusia, bukan nyari simpatik dari manusia dengan ibadah kita. Demi Allah, kalau kita mencari simpatik manusia, penilaian manusia dari ibadah kita, kita tidak akan diterima ibadah kita. Sia-sia ibadah kita. Sebagai firman Allah, amilatun nasibah, dia beramal tapi tidak capek letihnya. Tapi kita beribadah kepada Allah, karena jadi ridha Allah. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur juga yang lain adalah
ketika kita mendapatkan kesusahan bersyukur. Kita tidak pernah mengeluh. Ketika kita mendapatkan kesusahan yang nikmat Allah dibandingkan musibah yang pernah kita rasakan. Karena dulu Bapak Ibu boleh catat perkataan saya, kalau dibandingkan ujian, nikmat Allah pasti jauh jumlahnya lebih banyak. Kalau dibandingkan ujian, kesusahan yang Allah hadapi, Allah berikan dalam kehidupan kita, yang kita peroleh itu lebih banyak dari semua yang enak itu, yang nikmat. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ketika dikasih penyakit 8 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, Nabi Ayub alaihissalam nggak minta kesembuhan. Sampai-sampai istrinya marah, wahai Ayub, engkau ini dikasih Allah, minta kamu disembuhin. Ini penyakit menjijikan, penyakit lepra, kulitnya bisa menularkan orang lain, sampai tetangganya nggak ada yang mau deket, keluarganya nggak ada yang mau deket. Cuma istrinya yang Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun, itu pun pergi, di akhirnya istrinya pergi. Itu istrinya sempat ngomong, wahai Ayub, minta dong sama Allah disembuhkan, pasti disembuhin. Hari pertama sakit, hari pertama kita sembuh, pasti dikasih kesembuhan. Tapi Nabi Ayub nggak minta kesembuhan. Nabi Ayub nggak minta kesembuhan. Nabi Ayub ngomong apa? Saya dikasih sakit baru 8 tahun, sementara Allah kasih saya sehat 80 tahun. Jadi kalau untuk minta saya dikasih sehat, saya menunggu 80 tahun baru saya pantas minta kesembuhan. Bisa nggak kita kayak Nabi Ayub? Berat ya. Itu pun terakhir dikasih ilham, dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, para nabi wahyu untuk mulutnya bergerak memohon kepada Allah, bukan minta kesembuhan, cuma mengakui rahmat Allah Subhanahu wa taala baru dikasih kesembuhan. Apa kata Nabi Ayub? Wa anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Buat yang sakit ya, bisa baca doa Nabi Ayub. Allah angkat penyakit kita. Wa anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa kesusahan, ditimpa duka cita, Allah, dan saya yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, lebih sayang dari siapapun dan apapun. Allah Azza wa Jalla wahyukan Nabi Ayub menghentakkan kakinya keluar air. Di situ Nabi Ayub disuruh mandi dengan air tersebut, sembuh, kulitnya jadi terang lagi, jadi glowing lagi, ya, kembali lagi seperti laki-laki yang lebih muda dari sebelumnya, lebih sehat dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Allah hadirkan anak-anak yang soleh. Artinya apa dari kisah ini? Saya pengen ngajarin diri saya dan semua jemaah, nikmat Allah itu kalau kita kalkulasikan dibanding dengan ujian yang gak enak dalam hidup kita, pasti lebih banyak nikmat yang enak, yang nyenangin, yang membahagiakan. Jadi jangan pernah mengeluh dalam kehidupan kita sedikit pun. Nabi SAW itu pernah diceritakan oleh Aisyah, hampir 1 bulan itu setiap malam tidak ada asap, dapur, si dapurnya tidak mengeluarkan asap. Apakah Nabi marah-marah? Nabi SAW ya kalau minta sama Allah Azza wa Jalla gunung berubah menjadi emas, Allah kasih. Karena Nabi SAW ingat nikmat yang lebih mahal dari makan dan sekadar makan minum, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW pernah dikasih makan makanan yang tidak enak. Apa itu dhab? Dhab itu biawak Arab. Jadi ada kayak semacam biawak. Ya, saya pernah lihat bentuknya, ibu-ibu. Itu tinggal di gunung pasir. Nabi tidak suka, karena Nabi tidak pernah makan sekalipun, bukan makanan ahli Mekah. Ketika dihadapkan sama Nabi makanan itu, apakah Nabi marah-marah? Tidak ada ketidaksukaannya. Nabi diam. Nabi tidak ingin makanan itu. Nabi kasih ke sahabat yang lain. Sampai Khalid bin Walid, ya Rasulullah, azab bin haram, apakah biawak gurun pasirnya haram? Kata Rasulullah, haram. Ya, tapi saya tidak makan. Nabi tidak mencela, tidak menghina. Berapa sering kita kalau dikasih makanan sama orang tua kita ngomong keasingan, kita teriak-teriak, kita marah. Ya, ini juga kita kurang bersyukur jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Yang ingin saya ingatkan diri saya, bersyukur itu tidak pernah mengeluh ketika ditimpa sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan kita. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, Allah memuji orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya, Nabi Nuh dikasih gelar hamba yang bersyukur, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, kalau kita mencapai derajat orang yang bersyukur, Allah akan puji kita, Allah akan sanjung kita. Dan juga kalau ingin kita jadi hamba Allah yang bersyukur, jangan pernah lihat nikmat dunia dalam, jangan pernah melihat nikmat dunia, orang-orang yang mendapatkan nikmat dunia itu di atas kita. Kita punya rumah 100 meter, jangan lihat orang yang rumahnya dikasih sama Allah 200 meter kan? Selalu lihat nikmat orang lain dalam hal dunia, itu di bawah kita. Kita baru bisa jadi hamba Allah yang bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum, dzalika ajdar an tashkuru ni'matallah." Selalu lihat nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat yang di atas kalian. Kalau kita mampu berusaha seperti ini, baru kita bisa jadi hamba yang bersyukur. Saya kemarin membawa soal ya teman-teman saya Sofian dan yang lainnya ke pesantren difabel di Lebak Bulus. Gak bisa bicara, gak bisa mendengar, gak kayak kita bisa ngomong, kita bisa dengar. Alhamdulillah. Ini ada hamba Allah dikasih ujian sama Allah, gak bisa dengar, gak bisa bicara. Tapi apa? Saya tanya sama salah satu di antara mereka, ada di YouTube saya. Atas waktunya, atas materinya yang luar biasa. Bagaimana kita pandai bersyukur. Mari sama-sama kita tutup talim ini dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majid. Subhanaka rabbil anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu orang mana? Bulu dari mana Pak? Ini mana itu? Paling jangkrik. Pulang dia pulang tadi. Memorinya full tadi. Habis nggak dihapus dulu sih. Ayo Pak Ismail. Belum aja jodoh. Oh iya. Waduh, ini banyak stok nih. Nyaring Hadisa. Saya boleh Pak? Oh tuh banyak stok Pak. Jangan lama-lama Om. Bro.